Stay di rumah aja yang berkepanjangan karena COVID ini membuat banyak orang mulai merasa bosan. Orang-orang yang awalnya merasa happy dan enjoy karena bisa di rumah aja, mulai sibuk mencari sesuatu yang bisa dikerjakan. Tapi menjadi sibuk bukan berarti kita menggunakan waktu kita secara efisien loh. Kebanyakan orang justru malah membuang waktu mereka dengan alasan sibuk. Sibuk ngegame lah, sibuk scrolling social media di handphone, sibuk nyari film atau video baru untuk ditonton, dan sibuk-sibuk lainnya. Emang pada saat itu kebosanan mereka akan berkurang, tapi tanpa disadari, mereka udah membuang waktu mereka secara percuma. Padahal, waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Nih, gua kasih contoh dengan membandingkan antara uang dan waktu. Saat kita bekerja dengan lebih giat dan pintar, kita akan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Tapi walaupun kita bekerja secara giat dan pintar, dalam satu hari tetap cuma akan ada 24 jam. Nah, di video ini gue akan coba membahas beberapa tips yang bisa membantu mengurangi kebosanan lo dengan cara menggunakan waktu luang dengan lebih produktif. Tips yang pertama, olahraga. Hampir semua orang tahu olahraga itu baik dan harus rutin dilakukan. Tapi masih banyak juga orang yang malas olahraga. Padahal ada beberapa alasan mengapa kita harus berolahraga dan mengapa gua pribadi termotivasi untuk melakukannya secara rutin. Kita kan sering dengar tuh kalau olahraga itu akan membuat kita merasa lebih baik secara fisik. Nah, ternyata olahraga juga meningkatkan fungsi otak kita loh. Ketika kita berolahraga, otak kita melepaskan berbagai macam neurotransmitter yang menyeimbangkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Selain itu, tahu nggak kalau olahraga juga dapat membantu meningkatkan kemampuan otak dalam berpikir kreatif. Kemampuan ini sering disebut sebagai BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF ini mendukung kelangsungan hidup neuron otak kita sambil meningkatkan pertumbuhan sinapsis baru. Sederhananya, BDNF ini memelihara dan menumbuhkan sel-sel otak baru. Ini memungkinkan lo untuk membuat koneksi yang lebih baik dan lebih mengingat apa yang udah lo pelajari. Oh iya, definisi olahraga itu juga nggak selalu berarti melakukan sesuatu yang intens sampai berkeringat lo. Berjalan-jalan juga telah terbukti memiliki manfaat yang serupa bagi tubuh dan otak. Selain itu, berolahraga juga membantu lo memutuskan hubungan dari rangsangan eksternal untuk sejenak. Dengan kata lain, alih-alih terus merangsang otak kita dengan gangguan eksternal, contohnya kayak dari handphone atau TV, lo membiarkan otak lo memproses informasi yang udah lo punya. Jadi, kalau lo bosan dan punya waktu luang, coba deh tinggalin HP di kamar dan mulai olahraga. Mungkin aja setelah lo selesai akan muncul wawasan dan ide baru yang sebelumnya nggak terpikirkan. Tips yang kedua, membaca. Gua tahu mungkin lo sekarang pada mikir, apa? Baca? Nggak mau ah, itu malah bikin bosen kali. Tapi coba dengerin gue dulu deh. Emang bukan rahasia lagi kalau banyak orang yang nggak suka baca. Dan ini mungkin terjadi karena ketika masih muda, mereka dipaksa untuk membaca. Terutama pas di sekolah, kebanyakan orang dikasih buku pelajaran yang tebal-tebal, yang nggak menarik, atau nggak relevan dengan minat mereka. Ujung-ujungnya bikin orang pada benci baca deh. Dan gue bisa ngerti, karena dulu gue juga pernah kayak gitu. Tapi ketika lo memiliki pilihan untuk secara sukarela memilih buku mana yang akan lo baca, gue yakin lo dapat mengerti bahwa membaca itu bisa jadi kegiatan yang menyenangkan. Gue kasih contoh ya. Ingat nggak waktu lo baca komik Doraemon, Detektif Conan, bukunya Bang Raditya Dika, Harry Potter, atau bahkan novel percintaan? Tanpa lo sadari, lo bisa baca buku-buku itu dari halaman pertama sampai akhir. Nah, ini membuktikan ketika lo benar-benar tertarik pada suatu topik dari sebuah buku, buku itu menjadi menarik dan menyenangkan. Selain membantu meringankan kebosanan, membaca juga salah satu cara terbaik untuk mengembangkan pengetahuan. Dengan membaca, lo akan memiliki keunggulan dari orang lain. Contohnya kalau lo bekerja di bidang digital marketing, dan lo baca buku tentang topik itu, gue yakin lo pasti punya pengetahuan lebih tentang bidang itu dibandingkan rekan-rekan kerja lo yang gak suka baca. Ada alasan mengapa kebanyakan orang yang sukses lebih banyak membaca daripada orang yang belum sukses. Mereka mampu mengembangkan keterampilan
dan mendapatkan pengetahuan yang nggak mereka miliki dari membaca. Inilah sebabnya kenapa setiap kali gue pergi ke suatu tempat di mana gue tahu gue harus menunggu, kayak di bengkel atau di dokter, gue selalu nyoba untuk bawa buku. Dan ketika gue megang buku dan gue melihat sekeliling ruangan, biasanya kebanyakan orang cuma megang handphone, update story, browsing social media, atau nonton video kucing. Gue sih nggak masalah karena itu pilihan mereka. Dan gue tahu kebanyakan orang nggak baca buku apapun setelah mereka selesai sekolah. Tapi kalau lo ingin maju dalam hidup, gue saranin lo mulai baca deh. Karena ini bisa menjadi keuntungan besar buat lo. Gue saranin mencari buku yang akan membantu lo lebih memahami dunia di sekitar lo. Dan buku yang akan membuka atau memberi lo ide atau filosofi baru. Contohnya buku-buku dengan topik pengembangan diri, keterampilan sosial, atau keuangan. Tips yang ketiga, buat target atau goal. Seringkali kita lihat orang-orang yang nggak yakin dengan apa yang seharusnya mereka lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya arah dalam menjalani keseharian hidup ini kemudian sering berujung dengan kebosanan. Disinilah pentingnya peran target atau goal. Karena target itu akan bertindak sebagai kompas yang memandu lo untuk terus maju. Jadi dengan target, lo akan terinspirasi dan termotivasi untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau lo belum memiliki daftar target yang mau lo capai, menurut gue sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai. Membuat target itu menyenangkan lo. Dan lo akan mendapatkan dopamin yang bagus ketika lo membayangkan diri lo mencapai target itu. Buat yang belum tahu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berkaitan dengan rasa bahagia dan kesenangan diri. Nah, kalau udah punya target, lo harus membuat rencana tentang bagaimana lo akan mencapainya. Menurut penelitian, ketika seseorang memiliki target dan perencanaan yang baik, maka orang tersebut cenderung untuk mampu mencapai targetnya, didampingi dengan performa yang baik pula. Dan dalam membuat target, lo perlu menuliskan semuanya di buku atau kertas supaya lo nggak cuma membiarkan mereka mengambang di belakang pikiran lo. Ini disebabkan oleh otak kita yang suka menyaring hal-hal yang dianggapnya kurang penting. Saat kita menulis sesuatu, lebih banyak wilayah otak yang digunakan. Dan ini akan membuat otak kita berpikir bahwa informasi yang kita tulis adalah informasi yang penting, sehingga akan cenderung diingat dan ditindaklanjuti. Selain untuk merangsang otak, target yang kita tulis di kertas juga berfungsi sebagai pengingat visual. Jadi, setiap kali lo melihatnya, lo akan diingatkan tentang apa yang harus lo lakukan untuk mencapai target tersebut. Jadi, coba sendiri deh. Buat daftar beberapa target yang mau lo capai dari 1-5 tahun ke depan, beserta langkah-langkah untuk mencapainya. Tips yang keempat, perdalam atau pelajari keterampilan baru. Pendidikan itu nggak terbatas pada ruang kelas dan berakhir ketika lo lulus. Coba deh, lihat orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang nggak pernah berhenti belajar. Mereka terus meningkatkan keterampilan mereka dan mempelajari pengetahuan baru. Jadi, ketika lu bosen dan nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu luang itu adalah kesempatan yang sempurna untuk mencoba sesuatu yang baru. Dan nggak masalah apakah itu menggambar atau mempelajari instrumen musik yang sama sekali baru buat lo. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang baru, kita cenderung mendapatkan dorongan motivasi. Nah, motivasi dan suasana hati positif ini kemudian dapat menyebar ke area lain di kehidupan kita. Kegiatan lain yang biasanya nggak menyenangkan juga cenderung menjadi lebih menyenangkan karena kita dalam suasana hati yang lebih baik secara keseluruhan. Sekarang saran gue, mulai deh buat hari lu sedikit bervariasi dengan mencoba sesuatu yang baru. Karena lo nggak pernah tahu kapan pengetahuan atau skill tambahan ini akan berguna. Oke, gue harap lo belajar sesuatu yang baru dari tips-tips yang gue percaya dapat mengatasi kebosanan ini. Gimana dengan lo sendiri? Apa sih yang biasanya lo lakuin pas bosan? Apa yang lo lakuin udah ada di daftar gue? Atau lo mau nambahin tips lain ke daftar gue? Kasih tahu di kolom komen di bawah ya. Ingat, waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Jadi jangan dibuang sia-sia. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like,
share, dan subscribe supaya lu nggak ketinggalan video-video selanjutnya.